Oh, cry. Lu di rumah, Mas? Anjay. Suara lu nggak kedengeran, Mas? Cek, Ya, aman. hati-hati. Oke. Gua hantam Jisi Lucy di bungkam lu, Mas. Anjay. Sepertinya salah, ya kan? Kak, nggak apa-apa, Kak. Gedein aja Ini nanti lagunya. outputnya suara apa video nanti? Dua-duanya. Visual sama audio. Oh, Kayak gitu. udah. Jadi nanti biasanya tuh gua upload. Latarnya Hah? ini hasil karya anak gue nih. Oh, ini hasil hasil karya Da Vinci kan? Anak gue kenup banget soalnya dia anti ini Tapi anti yang harmonis nih dia itu. keren aja itu Da Vinci dari situ Mas awalnya. David Iya, Leonardo Da Vinci dari situ. Jadi gue biasanya publishnya di Spotify sama YouTube, dua itu Mas. Oh, oke, sip. Nah, dua-duanya. Biasanya video juga ya? Ada. Tapi yang lo sendiri Mending biasa Mas kalau gue nanti gerbek ya. anjir amit-amit. Amit ya Allah. Jangan sampai digerebek lagi ini ya, lagi apa memasak kuis. Nanti orang pada lapar ya. Minum kopi biar milenial. Aja. Emang pas kalau kopi sama jus sih kalau ya. Anjir. bener aja. Udah nggak ada apa sih. Dari kapan Jan? Pokoknya apa dapat di Sarjo ya? Sarjo, iya. Gue las. Ih, benar ya. 2 tahun berarti Mas, gue inget. Mau 2 tahun Agustus 2023. Gila lama banget. Anjir. Iya bener ya. Agustus 2023 tuh terakhir kemarin. Iya. Jadi kemarin. Lu lihat sendiri tuh berempat kan, gue sama mafia ngumpulnya, hati-hati aja sih Mas. Gue ngeliat emang kalau nggak salah ada Yayan Ruhian. Lu lebih ke codetnya aja sih, secara skill bela diri enggak ya. Taruh ini koneksi gue aman nggak? Soalnya rada-rada ini nih. Aman kok. Gue ganti koneksi dulu bentar. Bentar gue ganti koneksi dulu deh, biar lebih aman. Diaktifin Mas. Wifi-nya suka gangguan. Starlink-nya diaktifin. Gak di-banned sama Elon Musk. Anjir. Kan berantem sama Trump sekarang anjir. Iya. Dia sekarang jadi berantem sama siapa, jelas banget. Ya, Mas Daniel hilang. Oh iya. Nah, aman nggak jarang? Aman, udah. Bentar. Nah, udah ganti. Udah. Belum. Tandanya? Gue nge-record ini bukan Google Premium punya gue Mas. Oh iya benar. Kalau Google Premium kan bisa kan nge-record. Gitu. Bisa. Nah kalau ini gue pakai email pribadi. Oke. Kita main apa nih? Iya, bocor alis ya, baru sporting. Kita nostalgia kolaborasi waktu itu cukup lama aja, ya kan? Iya. Dari 2019 sampai 2000 ya lah berarti Mas ya. 2019 sampai 2023 Daniel itu dipilih di sosiologi. MTP itu jelasin Mas tolong ke penonton gue ke Nazar ya kan. Ini nge-post nggak berbahaya? Udah gamal, kalau gue udah garam. Gak usah jadi ya MTP intinya ya guru yang fokus job desk-nya itu bikin video belajar sampai ke video bikin video belajar, develop juga ya animasi dan kan asli 4 tahun Mas ya. 4 tahun bilang nggak usah tahun tuh dibilang ya karena COVID, tapi ngerasa sih 4 tahun ya yang apa ya
jumlah video kita berapa, dan gue nggak dari kualitas doang, tapi lebih kepada progresnya dari video yang bisa dibilang apa ya bilang apanya, ya kan? Mereka kita punya kesempatan untuk mendevelop apa ya, ide natural dari kita gitu ya kan, dan dikasih keleluasaan buat ini ya, dikasih keleluasaan buat ya bikin sekreatif kita lah, asli berkualitas. Gue kemarin tuh ngecek mas, gue ada apa ya, ngedownload beberapa beberapa report data video kita dulu tuh, kan di ternyata pas gue kurang lebih selama 4 tahun terakhir itu kita collab bareng. Oh ya, basicnya kita berdua di ruang guru mas ya, kita berdua di ruang guru. Ya udah gede banget lah sekarang, masih makin gede gitu di Indonesia. Dan sebelumnya gue dari ada di video learning ya gitu, self learning base lah kayak gitu mas ya. Nah pas gue cek di report nih mas, kita kurang lebih Mas Danis, terus Bunda sama Oki, intinya itu habis itu kita semuanya tim konten atau bikin video Riva bro, 5.000 kurang lebih mas, 4 tahun tuh anjir. Gue bilang wah gila, gokil sih, gila itu. Gue banding dulu apa jam video belajar itu kali selesai itu aja kan, tapi nggak pas video itu tahun jadi kan. Terus ya kita bisa nilai bareng-bareng dan cari evaluasi bareng gitu. Jadi video itu buat belajar IPS ya, sedang saya kata jumlahnya ada banget, tapi IPS itu gila sih menurut gue. Itu soalnya kayak gini mas, ketika kita step in di project itu kita nggak perlu ngeliatnya di helikopter video kan, tapi kita bikin dari project tiap harinya gitu kan. Tapi pas gue resign abis itu cabut, lihat data ada, abis itu impactnya kayak gimana, gue bilang anjir ini sih project skala besar banget impactnya ke user kita kayak gitu mas. Ini kan klise sih aslinya, kita bakal lebih kenal orang justru tuh bukan karena makin dekat kita tarik diri gitu dari bukan circle-nya, tarik diri dari hal yang sebelumnya kita rutin, habis itu kita cek big picture-nya adalah impact-nya segede itu gitu. Dan video-video kita kayak gitu mas waktu itu yang gue rasa ya, dan by data juga gitu mas Daniel. Gimana koneksi lo kayaknya agak putus-putus tadi, by data. Sekarang aman. Tadi ya, by data ini gak banget ya gitu. Ini pakai ukuran like-nya aja ya. Di video kita tuh gue hitung kemarin kurang lebih total likes-nya di video itu ada 1,2 juta. Habis itu view-nya itu lebih dari 2 juta kayak gitu. Dan itu semuanya kan pas kita masih nyampur masih product base banget kan mas ya, product basis itu. Iya enggak? Iya. Dan ya ini Pak tahu kenapa produk video pembelajaran ya, video yang itu meledak ya, satu memang COVID ya, ya kan, dari COVID itu bersih banget tuh semua yang ngomongin digitalisasi itu semua berarti kan, akses ke kualitas itu semua orang arahnya ke situ, dan semua orang tuh berlomba-lomba untuk cari sumber yang paling dan bisa bilang kan video dan menjawab kebutuhan mereka itu. Betul. Kalau misalnya ya dulu 2020-an lo coba cari pelajaran sosiologi gitu, entah itu di YouTube atau di mana gitu, di YouTube deh yang akses terbuka lah ya buat semuanya, itu sedikit banget. Gua nggak bisa ini yang gue bikin skrip gitu, bikin skrip segala macam itu dikasih itu sangat sedikit kalau kita ngomongin inisial ya. Tapi kalau kita ngomongin ya luar negeri itu udah jauh di depan kita gitu. Saat itu menurut gue jadi salah satu momen sih. Gue sempet iseng aja nonton video kita yang di YouTube gitu ya, yang Jal waktu itu yang collab sama Aulion gitu. Terus ada di YouTube gue lupa ya. Itu viewersnya udah berapa ya yang gue yang si backgroundnya Pak Tulis itu udah ratusan juta gitu. Gue jutaan sih kayaknya nggak, cuma ratusan ribu pasti. Gue tuh sempat ngecek berkala kan tahun 2010 itu sempat iseng aja gitu kan, iseng gue cek dan kalau lo itu kita udah pasti di page 1 teman atas gitu ya. Betul. Kita ngomongin soal akses, disitulah kunci ngomongin kalau kita mau bikin suatu karya, memang aksesnya itu yang paling besar adalah
yang bisa paling memungkinkan untuk menjawab kebutuhan gitu. Waktu itu sih gitu. Iya, terus ditambah paling nambahin nih. Kenapa akhirnya akses ke visual audio produk waktu itu benar-benar gede karena lagi tech boom juga kali Mas ya, maksudnya banyak banget e-commerce, banyak banget banget produk app base yang lain lah kayak gitu yang makin nge-boost orang-orang awareness-nya seputar literasi internet, literasi digital gitu itu jadi makin tinggi dan bener kata lu, gue setuju akhirnya video-video kita bahkan di 2019 ke bawah jadi benchmark ya kan, yang lain gak ada video ya nggak, jadi mungkin sekarang kayak gitu itu setuju banget sih gue karena kalau misalkan dilihat lagi di YouTube gitu ataupun ya apapun yang misalkan sih kayaknya kalau kita tarik lagi ini kualitas sama yang kayak kita bikin gitu ya ini ya gue sih ya ini kita ngeliat lebih pada ya begitu fakta gue kan seragaman ya. Nah gimana hulunya dan menurut gue sih menurut gue kalau bisa di hulu yang itu ya masalahnya ya di bidang pendidikan yang jadi itu satu langkah yang bagus gitu. Dan itu gue setelah itu memang konten ya yang bisa bikin tadi gue bisa bikin kayak gini nih. Iya benar. Bisa bikin video kayak gitu dengan yang lebih gitu, tapi seenggaknya kalau mulai ya dulu. Benar. Ya satu hal dampak gitu ya. dari para kreator ini gitu. Baru 5.000 video. Tim itu berapa waktu Mas? Gue lupa. Ya dulu karena bagi tim sel gitu masih ya betul. Dan itu salah satu yang bagus ya kan. Tim sel itu dengan kreasinya sendiri punya style sendiri, dibebasin punya sendiri dan pada akhirnya bisa saling belajar gitu, bukan malah saling berkompetisi. Gue ngeliatnya ya jumlahnya aja. Ya mungkin 10-an kali dalam satu tim ya, nggak tahu juga. Satu sih 10 kan, tapi ada 3 sel kan ya. Ada selnya mana? 2019 terus ke 2023 video learning bisa dibilang kan kita tiga mentornya video learning quiz semacam assessment, habis itu gamification learning outputnya gitu kan Mas. Dan gue waktu itu kita missnya adalah nggak minta akses jumlahnya berapa sih yang akses apps kita Ruang Guru kayak gitu kan. Kalau misalkan kita waktu itu enggak aja buat ngecek, mungkin nggak bisa lagi tuh impactnya kayak gimana. Nah, gue yakin sih juta lebih kayaknya Mas ya waktu itu. Ya, ini ngitungnya pakai skala apa bilang tuh nggak tahu pakai ya kan gitu kan orang mana-mana ya kalau mulai cara basis sebenarnya itu kotaan aja benar bukan hanya yang apa ya yang melek tahu gitu ya menerobos ke dalam gitu dan jadi salah satu misi apa ya misi celah pengetahuan mereka itu terkait sosiologi dan ya kita dengan sumber-sumber materi yang kita pakai ya mereka bisa lebih ringkas, lebih padu ya kan dengan yang dikenakan gitu supaya lebih mudah dipahami. Ya, karena gue yakin Jan, emang pasti kalau kita ngomongin akses atau kayak kita ngomongin soal sumber, ya pasti yang bilang lebih bagus dari sumber primer dong gitu. Iya betul gitu kan. Cuman seberapa luas dan cepat buat mereka yang punya misalnya nggak cukup berpeluang gitu untuk sumber itu dan belajar dan lewat kita gitu ya dan itu sambil ya sekarang sih harusnya udah lebih mudah buat mereka. Iya benar. Kayak kata lo berarti oke ngomongin soal sumber primer misalkan gitu Mas dalam konteks belajar gitu. Anak SMA belajar soal sumber primernya adalah buku sekolahnya. Tapi kita kasih itu jadi sumber primer mereka dan bisa jadi kalau misalkan mereka adalah siswa-siswi yang sekolah negeri atau ya maksudnya bukan bare minimum juga ya tapi lebih ke ada di media ada titik tengah siswa-siswi mereka dari orang tuanya tidak terlalu tapi mereka pengen belajar juga mau beli primer sama ngomongin komunitas kapital mereka mungkin mau kemana ya kan tapi kita apa yang ada seputar mereka bisa jadi viral ngebantu banget ya menurut gue ya kayak gitu
orang yang di luar sekarang kayak gini soal ngomongin village mostly pasti orang-orang area tier 1 gitu kan Jakarta, Surabaya gitu maksudnya. Tapi kalau misalkan ngomongin akses media better kalau semuanya bisa 4 sampai 5 yang kan bahkan video iklan kita tuh Mas atau kan gimana caranya ngeliat nih si di video itu pokoknya siswa ini dia akses belajar di area yang tertinggal gitu, area yang enggak kayak gitu. Nah, pendekatan itu menurut gue 19 sampai 2024 tuh efektif banget sih kayak gitu. Ya makanya itulah kenapa disebut ya saat satunya men-trigger ya trigger entah itu untuk ya mengacu ke seberapa nengok sebagai gitu. Jadi dia men-trigger pelajar lebih jauh apa lebih ya lebih dalam apa namanya untuk pelajar ya ini loh dan berarti juga ceritanya ya jadi nggak secara kontif mereka nonton video-video gitu bisa menghasilkan celah-celah juga itu mereka bisa nulis juga ada yang hilang di sekolah gitu ya gitu jadi ya ini buat entah itu tugas atau diri itu soalnya kan lagi ya bocah 6 ke 12 kan logikanya provokatif kan Mas, maksudnya adalah mereka kalau muncul dan mau seubek-ubeknya apa yang mereka lakukan. Tapi seringnya kalau misalkan kita ngomongin ya Indonesia itu privilege for the all access kan itu minim gitu kan untuk belajar buat sumber dan bilang tadi dan akhirnya yuk kita anggapnya adalah bidding buat awareness terhadap yang sukai sesimpel itu mereka akhirnya nge-proof apa yang mereka sukai biar kalau matematika kan masih sosiologinya logika provokatif itu bikin siswa itu jadi lebih apa ya dan lebih ada analitis ke depannya kayak gitu dan itu bukan ya jadi ya sih ada yang cukup panjang gitu menghambat para guru menghambat para guru di sekolah ngasih uang buat punya ekspor itu bukan lebih kepada wan tapi lebih kepada kesempatannya datang gitu itulah yang sebenarnya terpaham dari kita yang boleh gitu ya para guru ya celahnya ke situ tapi gue lihatnya ya ini menariknya dari saya secara nakal ya dari indeks pasti ada faktor mereka tuh bisa pelajari dari phone dan apa di dalamnya dan dengan yang udah mendapatkan itu yang langsung mungkin bisa mereka untuk bikin kreativitas pribadi entah itu tulisan entah itu mereka guna buat lomba apapun gitu ya dan ya gue sih kreativitas dan apresiasi sebesar-besarnya untuk yang mau nyaman kan iya gue ini yang coba untuk ruang kita rambutnya ngasih kain pendek gitu kan tema-tema yang sosiologis ya bikin karya fotografi karya fotografi yang diorin secara sosiologis gitu dan ya itu salah satu langkah positif juga sebagai era guru gitu. Agak geser sedikit lebih gede Mas ngomongnya pertama di sisi 2045 itu kan berarti sekitar 20 tahunan lagi ya kan 20 tahunan lagi kan jargon-jargon yang banyak banget di deliver sama elit Indonesia macam itu habis itu kita perhatiin sama lanskap kan ya entah itu infrastrukturnya entah itu kurikulumnya entah itu aksesnya lu bayangan lu Mas berarti kan ada yang 2045 misalkan lahir tahun berapa ini 15 tahun 30 ya kan Mas dari itu ada di bayangan lu apa itu Islam di Indonesia itu masih sama sekarang dalam arti belajarnya itu harus dicetak atau misalkan kita lagi lihat video TikTok di siswa Cina yang mereka tiap hari buku emang belajar 15 tahun di 2045 siswa Indonesia kayak gimana sih apakah kayak gitu udah kayak sekarang gue ini ya gue lihatnya kalau emang nggak ada besar yang benar-benar eksis gitu ya dari belakang itu menurut gue sangat ya kalau lihatnya kayak gitu tapi yang paling pertama itu adalah istilah klasik ada potensi di apa ya dimanfaatkan dengan cara maksimal harusnya itu adalah minat buat belajar terhadap waktu dan apresiasi terhadap minat sekecil apapun gue itu yang mungkin klasik tapi seharusnya bisa ngasih yang besar karena gitu itu atau ngomongin bijak gitu ya yang selama ini masuk ke kata gitu ya kita peloton dia itu adalah hal yang sifatnya
apa ya, sifatnya evaluasi aja gitu. Ya. Terus SBMPTN ya seleksi mahasiswa. Jadi terlalu fokus hasilnya itu loh. Jadi ya semua pada akhirnya jadi melupakan pentingnya minat. Betul, gitu. betul. Dan gue lagi program minat satu itu benar-benar diaplikasi dan difasilitasi. Misalnya ada ruang buat anak misalnya yang untuk disandingkan ada yang jago matematika, tapi nggak ada ruangnya itu loh. Jadi orang kecenderungannya gue pakai ini aja, pakai common sense. Ya dia pada akhirnya ada perlu buat win kalau dia minat hal tersebut. Benar-benar. Harus dicari ruang buat itu memfasilitasi kesempatan buat siswa tersebut minatnya. Itu jadinya menurut gue apa namanya kesalahan yang ada di kurikulum kita tuh itu. Kita nggak usah ngomongin merdeka gitu. Lagi minat itu loh ngomongin agak susah. Justru yang ada di Merdeka Belajar itu bagi siswa adalah ya bukan benar, jadi mereka nggak senang dalam suatu. Betul. Interpretasi jadi beda gitu Mas ya, karena balik lagi dari atasnya, dari cara top down-nya enggak, lu mau deliver apa sih kayak gitu kan. Nah, ini Mas, ada satu kemarin tuh gue baru lihat satu platform belajar di luar tapi dikemasnya jadi pop gitu. Pop tuh dalam arti ini padahal ruang belajar di bukan seolah-olah ini tempat kita main dalam arti playing with gitu ya. Gitu. Nah, jadi ada satu Indonesia ini lebih dikenal sama orang sebagai festival musik, sebagai SXS. Nah, sampai satu di Indonesia lebih kenal sebagai festival musik. Kenapa? Karena banyak band Indonesia yang tampil di Amerika situ, di Austin. Nah, tapi ternyata misalkan aku cek di online, ini ada platform kumpul orang yang belajar pun nih ekonomi, film, televisi, sebagainya. Tapi mereka ngeremasnya secara populer. Orang utamanya situ. Ada satu panel juga eksperimen. Jadi nanti gue bahkan ke-trigger dari situ. Kenapa di luar itu kalau dilihat nih misalkan dalam konteks belajar pendidikan gitu, bocil pun senang bikin project apapun. Misalkan project mereka disuruh ngantri buat beli atau project bukan project untuk kebebasan berekspresi buat ngomong di kelas itu. Kenapa nggak suka banget sama projectnya? Pas dicek ternyata ini sudah menempatkan logika tiny eksperimen di dalam kehidupannya. Tiny eksperimen kayak gimana? Ya udah, eksperimen kecil yang dilakukan di dalam kartu pramuka itu akan mengubah cara pikir lu mengakses antisipasi waktu. Jadi kalau orang di Indonesia kan kalau misalkan kita lihat ada bocah makan project ada itu salah langsung dijajing kan, anjir lu hasil kan. Padahal kalau misalkan dibalikin semua ataupun mau di dunia ini lahir trial error kan. Kayak gitu Mas, lahir iya enggak? Nah, akhirnya di sana habis itu ngebuat banyak orang bocil pun dari bocil gitu untuk melakukan sesuatu, ya udah sesuka lu, habis itu cek evaluasi terus waktu sehingga akhirnya output ini ada di bukan ke titik yang lu pengen lu capai, objektifnya kayak gimana. Kayak misal gue berarti bikin podcast sih kecil-kecil gini, gue ambil baca tuh kenal viewer gue gitu gini-gini, tapi bukan nggak di result gue jelek banget tapi cuman gitu tanya Freeman. Nah di sini di Indonesia judging kalian gede, judging kalau masih dia bocil ngelakuin project udah kok jelek banget terus lu nggak begini, bentar dulu orang tinggalin depan nggak tahu punya kayak gimana, jangan judging dulu, jalanin dulu. Itu sih yang kayak diplomen juga di sini gitu Mas. Gue lihat makanya dari sayangnya gitu masih ada guru tuh masih ngelihat siswa sebagai apa ya, sebagai model aja gitu. Pokoknya ada lagi setara. Kan gue tuh kadang dulu ya terus selalu gimana gitu kan, ketika guru harus anak. Iya benar. Soal itu, tapi treatmentnya jadi agak keliru menurut gue. Ya ketika dia anaknya bikin salah, seolah itu wajar anak ketika dia anaknya di rumah, sama dengan dia mendidik di sekolah. Sekolah itu sekolah. Kita lihat bikin sekolah dan tanda kutip ya itu masuk. Gitu. Padahal kan ya nanti isu-isu ini itu sama kan, mau dari stigma soal kenakalan kan. Nah itu sebenarnya bagian dari pengamannya siswa sebagai orang dan kita dari itu misalnya di sekolah nggak mau ngambil kelas sebagai salah satu metode baik itu dalam evaluasi kan. Contohnya kita lagi angin ngenceng di rumah lagi bayangan Anda benangkan berarti kebler mulu jangan iya ya ini namanya mencoba mengcapture nggak mencoba untuk mengcapture sebuah metode. Ya, misalnya guru ketika murid-murid gue dan bayangan ini marahin rambut kamu jangan gitu mulu
gitu. Istilah feodal itu menganggap sebagai anak. Yang salah di kan soal pengasuhan itu. Cuma treatmentnya ada soal yang salah. Ya, tadi saya lihat wah nih langsung layangan. Kalau kita tuh eksperimen yang kayak lo bilang. Betul. Bikin layangan, guru IPA-nya juga kolaborasi gitu, secara psika gimana jelasannya. Betul. Terus iya, nanti menurut estetis gitu siswa. Gitu. Jadi ruang kolaborasi kan benar. dari satu hal kecil loh, dari satu hal kecil. Itu benar. Dan ada pengalaman siswa itu bisa jadi ajar yang cukup kaya gitu. Modalnya cuma satu pengalaman siswa gitu. Ini pengen inspirasi akan siswa atau ya siswa itu sendiri apa ya lapangan. Abis itu di case mereka belajar. Nah, di Indonesia lagi mas. Gue yakin karena kita base-nya adalah secara jarum gitu kan, tersentralisasi semua pendidikan dan sebagainya. Ya, beralih nih kita jadi dogma gitu kan. Yang coba pengen treatment nggak penting saat aja gitu kan. Buku sejarah ya. Nah, kata gue sampai kapan? Tapi intinya kalau misalkan lanskap politiknya masih sama, kayak hopeless juga sih. Perspektif pendidikan satu kecuali sektor gede atau lebih powerful kayak Singapura. Itu bakal bisa kata masih itu benar-benar bukti work sih dari sisi private sektornya. Habis itu pemerintah susah kita trust isu sudah dari dulu pemerintah maksudnya power trustnya itu lebih banyak ke private sektor. Nah akhirnya terus itu nggak terjadi, tapi di sektor pun dicoba dipushkan sama elit gitu ya. Makanya berarti masih 2005 dan POV sama 2000 kan mungkin dengan 1965 atau 45 gitu. Ya setuju gue. Ini sih kan kurikulum libatin yang besar. Benar. Jadi syaratkan mereka udah gitu apakah para yang memang udah jadi untuk dan kapasitas suara yang kita. Menurut gue langkah itu juga jadi satu yang menarik bahas itu. Indonesia nggak paham ya. Seingat gue memang kayak soal itu nggak terlalu besar kecuali di sektor-sektor digital ya. Kayak misalnya mau kurikulum soal coding itu kan. Oh iya betul. Tuh setahu gue itu bukan banyak pihak, gue yakin kan di kementerian juga ada yang ahli di bidang itu, jadi pikirannya lebih besar, makanya private sektor dilibatkan. Cuman ya apa dalam yang lebih besar nggak dilakukan gitu, banyak korupsi itu, kenapa nggak dilakukan? Kalau dilakukan, udah banyak apa? Betul juga. Iya. Ya sekarang aja misalkan kayak yang lu bilang tadi, semua output produk pembelajaran nasional kan itu kayaknya kita selalu balik lagi yang gue bilang dari tahun 45 sampai sekarang jadi kan semua nih nggak cuma jadi gini betul nih tujuannya buat ini kita mau bikin ini itu kan maksudnya itu kan basic yang kita tanya itu habis itu lu tinggal apa aja gitu dari sisi pemerintah tuh mereka udah ngasih yang akhirnya makanya yang gue imajinasiin adalah 2045 mas ya nggak beda jauh mas 1945 siswanya gitu aja yang pintar tapi bukan dari low middle orang bukan lagi yang lahir dari gitu kan. Setuju gue. Ya, soalnya orang yang memang punya privilege ya, dan mereka belum untuk manfaatkan itu. Jadi memang mereka yang berasal dari bawah. Lo ini tahun 2045. Lo tahu sekolah rakyat aja. Ya, saya lagi rame nih katanya. Nah, misinya memang harus kita bahas. Sejauh apa perannya gitu buat 2045? Apakah memang sih artinya tadi yang lo bilang banyak pendidikan dirasakan manfaatnya sama mereka-mereka yang lebih punya privilege gitu. Kayak lu bilang mas, ada sekolah rakyat nih nanti gitu kan. Tapi gue kalau ini personal opini gitu lah ya. Ini apakah benar satu solusi buat ada logikanya ngatasin ketimpangan atau ini jadi ruang inkubasi untuk untuk membentuk generasi yang punya pemahaman dan pengetahuan dengan apa yang diinginkan oleh itu gitu kan. Gitu aja kalinya bisa jadi tujuannya tapi kan sang pencipta dan para nabi kan bunda ya kayak gitu makanya bikin sekolahku ya mungkin soal itu paling kita berkaca negara gitu kan kayak Vietnam bisa Singapura mereka yang maju adalah yang benar-benar powerful adalah sekolah pemerintah negara gitu yang bikin banyak orang punya keinginan untuk belajar lebih. Makanya kalau dilihatnya sekarang presentasi abroad studentnya tuh mas lebih banyak Vietnam kalau nggak salah kayaknya ya gue nggak tahu tapi dibanding Indonesia kayak gitu ya karena Vietnam halo
Gitu. Mas Danis, jaringan gue terputus. Tombol Saras. Sinyal gua mas, parah banget sih sinyal gua. Ini katro bang.
Jan, kalau ninggalin gue, Jan. Hah? Oh, sinyal lo. Oke. Gimana aman nih sekarang? Bentar, sedang ini gue lagi ini nih, lagi manjat tower dulu. Iya. Anjir. Bentar, Mas. Ya gini lah, namanya juga apa? Podcast UMKM, Mas. Jadi begini. Menu kalau berubah ya, kan emang ada perubahan di dalam pendidikan. Ya udah, cuma jadi case aja buat mereka, bukan untuk di Iya, solve, tapi untuk di apa ya? Diromantisir aja kayak gitu. betul. Iya, jadi kayak ajang keresahan juga jadinya antara kementerian. Asli, belum Iya. anda. Kayaknya ini kan yang terjadi pada TKA kan kayaknya. Oh iya betul. Ketika sebelumnya nggak ada kemampuan mapel di UTBK, terus ada obrolan dari kalangan tinggi kampus, siswa-siswa yang pada masuk ke kampus tuh ya kayak banget gitu pengetahuan mapelnya. Gitu. Karena ya nggak ada kemampuan yang dites atau diuji ketika dia masuk situ. Ya misinya sih bagus ya untuk membuka peluang siapapun bisa ikut tes gitu ya. Cuman maksud gue balik lagi ketika lo nggak mampu menghadirkan minat di sekolah terhadap satu mapel gitu ya, terhadap satu ilmu, ya jangan salahin pendidikan tinggi. Ketika pas siswa atau mahasiswa baru ini masuk, ya mereka memang benar-benar dari nol banget. Iya betul. Nah terus ini gue tuh lagi sukanya soal ini Mas. Gimana learning activity itu jadi satu hal yang bukan jargon aja, jargon dalam arti pendidikan Indonesia kan dari dulu output base ya, jadi lu hasilnya ya kelihatan di rapot kayak gitu kan, yang mana itu ketika ditabrakin sama logika belajar sendiri kan bukan gitu kan. Namanya belajar ya kan, belajar adalah ini proses dalam tanda kutip maraton yang lu nggak bisa ukur dari sekedar evaluasi assessment report aja kayak gitu. Oke itu di ujung ketika 15-20 tahun kayak gitu kan, tapi makanya itu gue lihat orang kalau misalkan masuk ke dalam sesimpel ruang belajar gitu, kelas, entah itu yang bimbel ataupun yang di sekolah, bawaannya bete kan bocah kecil ya, karena mereka selalu di-push by output bukan by proses gitu kan, entah itu di bimbelnya sendiri atau di sekolahnya. Makanya kalau dibandingin makan tadi luar project-project tuh mereka banyak, habis itu bikin A B C D L, yaudah yang dilihat bukan dari lu skor akhirnya A B C D gitu kan, tapi lebih ke gimana mereka ngejalanin ya. Gue nggak tahu, kayaknya bisa jadi apa ya tadi itu memang by design, tapi selanjutnya adalah, nah ini kenapa makanya gue bikin podcast ini tuh ini Mas, karena terutama di Indonesia orang yang umur gue ngerasanya 30 yang gue rasain kemarin adalah kok orang jadi langsung output base gitu. Walaupun lu di umur 30, kenapa lu nggak terus belajar sampai lu tua gitu, sampai lu umur 60 dan sebagainya, nggak apa-apa. Outputnya bakal ada terus, tapi ya kayak gitu sih. Iya. Ya karena bener sih, gue setuju banget. Ya, kayak Jepang gitu kan, dari SD outputnya bukan lagi nilai gitu kan, tapi seberapa banyak orang yang lo tolong gitu kan, yang lo bantu. Wah, cakep itu. Dari mulai keluarga, ya kan. Iya, kayak gitu. Nah kita justru karena fokusnya pada pendisiplinan, gitu kan. Jadi yang lebih apa ya? Yang lebih terlihat dan dirasain sama siswa adalah soal nurut. Lo harus nurut gitu. Makanya kan ya ajaib-ajaib kan kebijakan-kebijakan di daerah atau di pusat gitu ya. Terutama di daerah sih yang banyak mudik kan itu ya. Salah satunya ya di Jawa Barat mau dirancang bangun pagi gitu kan. Oh gila sih itu. Bangun pagi supaya nggak telat sekolah segala macam. Ya, itu kan menurut gua ajaib-ajaib banget kan. Ya sekolah itu bukan tempat buat disiplinin tubuh gitu. Betul. Karena ya tumbuh dan berkembangnya kreativitas itu ketika mereka mendobrak
sesuatu yang sifatnya rutinitas. Hmm. Jadi ya sekolah bisa ngasih ruang-ruang itu buat para siswanya, supaya ya tadi kayak lo bilang, supaya mereka punya ada ketertarikan terhadap minat sekecil apapun ya, terhadap hal sekecil apapun, dan diekspresikan lewat project-project yang lebih meaningful buat hidup mereka gitu. Lo bayangin Jan, dari project-project yang mereka lakuin ketika sekolah, mau projectnya itu kecil gitu ya, tapi ketika itu diapresiasi dan dikasih ruang, coba ingatan terhadap project tersebut pasti akan sampai ke mereka punya cucu kan. Benar. Dia akan cerita nih, dulu nih kakek nih pernah ada project beginian nih di sekolah. Iya. Gue kadang-kadang di sisi lain gue kan sempet ngobrol nih sama mertua gue sama bokap. Jadi dia masih bisa menceritakan dulu dia waktu SD ajarkan bertani. Anjir, keren. Jadi ada muatan lokal tentang itu. Lo bayangin, di sisi yang lain, di kita tuh fokusnya ke ujian gitu. Jadi ada kemunduran justru kan di aspek tersebut kan. Oke, sekarang sekolah udah pada komputerisasi, udah pada digitalisasi. Udah ngomongin server lah, sekolah ini udah pada canggih-canggih nih. Ya kan? Pengadaan teknologi udah pada canggih-canggih lah gitu. Tapi dari segi meng-create pengalaman, gue rasa sih ada sisi kemundurannya ya. Betul. Gitu. Sekarang lo kalau misalnya lo punya adik gitu ya, lo punya keponakan, lo tanya deh, lo tadi di sekolah ngapain? Mereka pasti akan bingung jawabnya. Iya. Karena nggak meaningful, lo nggak se-meaningful itu di sekolah. Nggak ada cerita yang mereka bangga. Ini kita ngomongin sekolah secara umum ya, sekolah pemerintah lah. Kalau di sekolah-sekolah swasta, gue yakin sih pasti ada ruang-ruang kreativitas itu. Yeah. Tapi ya di sekolah-sekolah pemerintah ini yang banyak justru di SD atau di SD lah ya, kebanyakan yang jarang kita dapetin cerita itu. Gitu. Tadi aku habis ini Pak, ini aku habis ini Om, tadi diajarin gini. Aku habis bikin ini di sekolah. Gak ada ruang-ruang cerita yang bisa jadi interaksi di rumah. Jadi ajang refleksi gitu di rumah antara anak dengan orang tuanya. Itu kritik. Ya benar, ruang cerita tuh penting ya buat bocil sekolah, jangankan bocil, orang yang udah seumuran kita aja akhirnya bikin platformnya sendiri buat sharing gitu kan. Entah itu tadi ya kayak gue Spotify, YouTube, Mas Danis misalkan dia apa kayak gitu kan, itu penting. Nah, tapi kayak yang lu bilang tadi tuh Mas, soal udah kayak apa yang lu ceritain soal mertua lu, dia bisa nyeritain gimana pengalaman dia dulu waktu sekolah kayak gitu kan. Ini base-nya kan experiential banget gitu karena dia sekarang nih misalkan pengen bikin kurikulum coding gitu kan, ya enggak, coding itu kan proses gitu kan ya. Coding itu bisa dibilang output juga kayak gitu. Output dari apa sih? Output dari machine learning gitu kan. Harusnya kan yang diperkuat ntar dulu codingnya kalau di SD ya. Bukan codingnya tapi logiknya dulu. Logic to create somethingnya dulu. Iya. A ketemu B, A bersinggungan dengan B jadi C. Jika A tidak B, jika A tidak C, gitu-gitu kan harusnya. Hingga akhirnya dia bisa. Kan itu kan yang jadi coding kan outputnya kebanyakan mostly ke area product tech gitu-gitu kan. App kan biasanya gitu, ketika klik button ini nggak ngarah. Harus belajar ini. Iya. Harus udah diasah problem solving juga. Kita terus justru men-solve sesuatu. Itu nanti dulu kata gue, makanya yang diasah logiknya dulu kata gue. Untuk ukuran yang bocil umur 1 sampai katakanlah sampai kelas 6 gitu kan. Itu logiknya dulu diasah-asahin lagi. Coding itu tools, bener yang Mas Dan bilang tadi, software. Lu nanti apapun bentuk language program yang ada ke depannya, lu bakal bisa tackle ketika logiknya tajam kayak gitu kan. Gue yakin ke depannya bukan coding lagi, bisa jadi language programnya ya kan, bakal lebih banyak lagi. Ya kan? Tapi kalau misalkan yang diajar coding, coding laku itu sampai 20-30 tahun terakhir, tapi 40-50 tahun ke depan ya asik, 50 tahun ke depan kiamat Mas ya. Iya, misalnya ya tadi siswa diajarin problem solving dulu. Ya, dia ngeliat di sekolahnya apa yang jadi masalah
dari kecil gitu. Jadi kita terlalu banyak habisin buku absen nih, gitu ya. Sayang kertasnya gitu. Ada pasti itu keluaran kan. Gimana kalau dan RP sendiri sayang kertasnya kita saya baca. Benar. Kan di situ codingnya masuk. Benar. Ya, kalau logiknya tadi nggak lo bangun, terus juga kepekaannya terhadap lingkungan nggak dibangun, coding itu akan terus sebagai hidup lo gitu. Iya. Itu yang salah. Makanya lebih expert lagi gitu kan nanti masuknya kebanyakan di area pendidikan tinggi gitu kan, Mas, nggak area coding ini. Negara-negara yang maju pun negara yang concern sama pendidikan yang diajarin gimana sih ya cara berpikir, kebanyakan itu dulu dari di K12-nya ya kan. Betul. Fondasinya justru di situ. Fondasinya justru di K12-nya itu, terutama dari out bahkan. Cara berpikirnya nggak perlu runut deh, cara berpikirnya bisa mengidentifikasi apa yang jadi isu, abis itu ngekategorinya bocah itu keren banget kata gue sih. Jadi tiba-tiba coding, wait ibaratnya kan gitu doang, kenapa tiba-tiba coding, lu kenapa gitu, lu kenapa sih jadinya ya kan. Gitu. Apalagi ya ini jadi salah satu ya harusnya salah juga ya buat orang yang punya sama pendidikan gitu ya. Sama paham gitu. Dan ya gue pengen itu justru dari bawah ketika para tua dan masyarakat pendidikan itu perubahan yang signifikan bisa terjadi karena dari soal penentuan kurikulum dan sistem gitu itu kan selalu top down gitu. Tapi gue justru perubahan yang signifikan justru mulainya bisa dari bawah sih, terutama dari ngerti dia tentang dan masa depan anaknya gitu, di kabarnya atau yang bisa perang tahu kalau satu yang terbuka sih ya kebanyakan. Mereka harus ambil celah ini kan, ketika mereka riset apa sih sebenarnya yang dibutuhkan sama anak ini, selain riset itu N lah. Dari terbuka juga dua kalau bisa. Cuma sebagus apa kurikulum jika anak itu balik ke keluarga jadi coba di nggak coba lagi. Nah itu tadi 2004 gimana sama kata gue sih sebenarnya nggak beda jauh sama yang 1945 kayak gitu, bukan berapa itu the best ya, tapi ya karena sih after itu kayak gitu aja. Leader baru mulai dari kecil lagi karena mereka punya simpel itu hal simpel yang biar dan jelas. Yang paling penting adalah ruang-ruang buat menjadi leader itu. Ya, selain itu sama privilege kan sama oligarki saya menurut gue adalah salah satu adalah ya bisa bikin anak murid siswa ya benar. Iya jangan sampai ya tadi lo bilang kan. Karena ya orang yang punya privilege itu terbiasa berani dari sesuatu yang mereka pikirkan kayak asli warisan yang dipikir selain diri mereka sendiri. Ya, mereka bisa punya berani punya mimpi gitu. Nah sekarang mereka untuk mimpi mereka akan mikir sesuatu kayak nah itu ya makanya ya cocoknya jadi menteri kalau suara udah kedengeran nggak? Cocok jadi menteri berdua ya. Gua menteri apa gue nggak sih nggak pengen menteri sih kopi susu aren kali ya anjir ini jangan lupa coconut latte coconut latte anjir udah nggak nutrisari mangga nih ya. Anjir mas ngantor masih di Sarso kan ya? Sampai kayak di Saharjo. Udah kita di rumah. Gue soalnya sering lewat di itu kan di Saharjo. Gue lihat tulisannya udah dicabut kan tuh. Iya, tulisannya udah dicabut namanya apa? Cuman masih ada kadang masih gue. Oh gitu. Ya Selasa besok. Anjay. Migrasi semua ke Sudirman ya. Sudirman, ada juga yang di Sabuga. Cuman sistem tahu gue beberapa. Di mana ya, Mas? Deket ini ke Biling. Ya, Kadita masih kan ya? Kita masih Dita. Kantor. Kantor. Oh gitu. Iya,
Masih juga ketemu. Gue kemarin ketemu sempet. Kok tahu di masih? Bukan, dia di tim kreatif sekarang dia. Oh, sekarang tim kreatif. Kreatif. Anjir. Terus siapa lagi? Lu kemarin ketemu lu Jul Krisna sama Ibnu. Atau gue ajak sama lu. Sama Yogi. Iya. Oh Yogi ya, lo ketemu Yogi ya. Gimana tuh pada kabar? Alhamdulillah sehat, cuma kakinya Jul sebelah kanan ada koreng dikit, maaf kata. Jul udah punya anak sih? Lupa gue. Belum, anak belum dia. Mau adopsi kata dia, Mas. Dia bilang gini, gue kira dia child free deh. Enggak, dia bilang gue child free Jan, tapi gue mau adopsi. Maksud lu gimana sih Jul? Gitu. Ini gak bedanya apa gimana itu antara child free sama habis itu gue ingat child free itu berarti gak punya anak Jul. Enggak, Jul lu diem ya, kata dia gitu. Anjir. Idealnya masih di Pademangan. Masih Pademangan, gue beberapa kali ke tempat dia. Gue nyamperin dia mah. Gokil pokoknya. Siapa gitu? Taul. Kalau yang cewek si ini Bella, terus Bella udah nikah tuh. Ya peran gue tuh kemarin liat juga, anjay. Dia diundang apa? Gue diundang juga tapi nggak bisa datang kan? Ya gue juga diundang ya, nggak bisa datang. Terus siapa lagi ya? Udah kelar ya itu ya. Gue pernah di Kemuti. Ini juga cuman udah jarang muncul di gue. Oh udah dia, siapa lagi Mot? Nah Bunda juga Mas. Bunda tuh, tapi jarang dia kan sekarang udah kayak. Dia kalau Bunda. Dia megang Jakarta Selatan kan? Gitu. Iya. Dia cabangnya mobile, dia kadang-kadang di mana? Iya. Pokoknya di Jakarta Selatan. Anjay Bunda ya, udah kena. Terus Oke, gue masih kadang-kadang gue komen-komen diin tuh. Oh iya. Ya. Ini stay masih kan? Di Kalimantan kan? Iya. Terus siapa lagi? Iya. Anjir, lupa lagi Mas. Pokoknya kita berenam kan tim. Nisa. Oh iya. Nisa ya. Iya, gue pernah ketemu beberapa kali di kantor. Anjir. Tiara juga kayak masih deh. Belum enggak lupa gue. Siapa lagi ya? Bagas. Si siapa namanya yang suka Ken gimana si Ken? Gue nggak tahu kan. Kalau nggak salah baru datang 1:30 kalau nggak salah. Jam-jam segini nih. Datang yang ngopi ya begitu ya. Ngopi ya. Anjir. Nggak baru mungkin lagi. Jangan santai. Lagi ruwet waktu Mas kan lagi ruwet mungkin momen itu jadi ngopi Mas. Mas. Ya sinyal lagi gua. Kenapa? Aman ya sinyal ya? Aman. Apa tadi Mas Danu ngomongnya Sabta ya? Ya lo pernah Sabta nggak? Kan bareng kita di Sabta Mas. Enggak, lo udah pernah ke Sabta lagi belum menjadi rumah makan Padang? Oh iya, gue sering lewat lagi jadi Payakumbuh ya. Payakumbuh. Nah, aja. Lo cobain ini deh Jan. Apa namanya? Lo cobain ini apa namanya? Bambu randang. Yogi botak aja. Gue kalau gue ngomongin gitu kesel dia. Ya beliin gue itu bilangnya bambu randang. Padahal bahasa Padangnya bukan itu. Iya. Makan ini ya di Sarjo ya, lontong Padang ya. Lontong Padang itu Mas, warung Padang kan ada di situ kan? Ada. Di sebelah sana. Di dekat itu ya. Gue mau Yogi. Yang seberangnya Padang. Iya, tak. Lu nggak beli bambu randang.
Bambu arandang, bambu arandang. Apa Naji itu bukan bahasa Padang katanya. Oh bukan, gua kira bumbu jadi bambu. Waduh, bukan itu anjir, bambu arandang katanya. Oke botak anjay. Kalau Jul gue masih sering ketemu mas. Oh Jul di mana sih dia? Jul sekarang di Pondok Cabe. Oh, Tangsel. Pondok Cabe deh. Di Tangsel. Dia bebas kapan sih? Apanya? Dia bebas kapan? Di penjara kan, lagi di penjara kan? Kagak anjir, bukan Zulkifli anjay. I scare gue. Mas Hendro, masih itu nggak Mas Hendro gitu-gitu? Hendro megang Depok. Oh udah. Iya. Bang Maria, ya. Yang legendnya tuh lo, Bang Maria. Ya, legend masih ada. Masih. Terus apa lagi sih? Itu Agus Kimia, Mas Agus. Agus resign dia, jadi sekarang jadi guru di Tangsel. Oh gitu. Jadi Jadi IPA. Mas Ade. Mas Ade kasih dia, kasih. kalau yang matematika siapa tuh Mas? Lupa gue. Siapa ya? Mas Moko. Gak yang ini ya, lupa lagi gue namanya tuh anjir. Yang agak lemes. Bukan. Yang agak lemes. Lupa lagi gue. Siapa ya? Ciri-cirinya agak pokoknya gue. Lo puasa. Gue udah bukan itu apa? Ternyata. Lagi nyender di ini akuarium, box akuarium itu. Sampai jam berapa nih Mas? Biasanya gue nggak enak kamu ntar. Ya paling bentaran lagi lah. Ntar lagi lah ya. Nyampe. Bini gue lagi sambil. Romantis. Harus 30 kali ya. Boleh. Gila. Ngobrol lama ini juga kan. Iya. Dia semuanya teman-teman gue. Lu sekarang masih di sono aja sih. Mana namanya? Ciburan. Gue di Sunter. Di Sunter. Sunter. Udah setahun kan? Ya, dekat banget kalau bukan aja biar nongkrong. Udah boleh tuh. Om. Tanjung Papanggo, Mas, lu tahu nggak? Oh iya. Masih dekat lah. Dari Pelumpang ya, Pelumpang. Itu apa? Logistik gitu. Mall ini Deket. Iya, 5 menit lah. Lo nongkrongnya di Danau Sunter mulu dong. Lu lagi ngomong Mas. Mau tahu nggak? Gue gabung sama anak-anak Astra. Anak-anak. Iya banget serius gue makan berapa belas mencoba. Iya. Makanya gue sering no. Sering jajan ke ini nggak ya Sumur Batu? Ah itu tempat apa Mas? Tempat jajanan, rame banget lo mau nyari jajanan apa? Batu. Apaan jenis-jenisnya dong Pak? Lo karang Cimpas itu belakang Ceramas. Sumur Batu, deket banget terus dah. Iya. Lo banyak berapa bulan? Jajanan apaan? Contoh-contoh daun seledri gitu apa gimana sih Mas? Agak ya macem-macem lah. Pokoknya dari yang aneh-aneh yang belum pernah lihat di situ udah ada. Anjir. Mana? Nasi bol. Apaan itu? Ada nasi bol pakai orang ya berapa? Melihat ke sini. Kadang-kadang udah basi nih. Kenapa dijual anjir? Udah tahu kan sih. Gue pernah beli ya. Sore sih dia jualan dari pagi ya. Sore gue beli tuh gue lapar kan murah dia cuma berapa 5.000. Ya. 5.000 udah dapat order urap. Gitu berapa kan? Sampai rumah urapnya basi. Terus anjir. Sinyal. Ya. Asli. Anjir, 1,5 jam kita nih ya. Kalau gue lagi kalau lagi main gue kabarin ya. Ntar paling gue uploadnya ini Mas, gelondongan tadi yang gue bilang di Spotify sama YouTube. Apa? Oke, ntar lo kabarin aja kalau udah upload. Oke. Ntar gue tag lu ya, Oki, Kadita, Bunda Setia, semua. Anjir, gue tag ntar gue share ke grup keluarga gue. Anjir.
Kayak pakai OBS ini untuk lihat plastiknya agak katro, mohon dimaklumi sih Mas ya. Jan, gua udah bilang itu close the door juga awalnya gitu, santai aja. Open ya, dari close sampai open nih. Anjir. Kirim ke ntar gue kirim ke grup MGMP Jombang. Dia nanya ke gue Mas. Chat lu kan? Dia nanya ke gue. Dari lu ya? Dari lu ya? Habis itu kayaknya Mas Danis tahu kalau soal game gue gitu kan. Gue lempar ke lu aja. Ya gue tanya, gue bilang siapa ya? Sekolah. Gue kemarin siapa? Kayak Mas Danis tahu deh gue ngambil game. Kalau grup kelapa kalau grup kelapa sawit baru gue join. Anjir kenapa sih bareng? Maksudnya kan simpel ya, percikan. Iya. Anjir. Iya nih. Sendiri. Gue kalau tag sendiri mah. Oh. Ini episode berapa nih? Ini di episode 16 berarti. Episode ke-16. Tapi tadi gue ada apa? Judul semuanya gue aja. Makanya nggak ada yang nyambung asli emang kalau mau isinya juga. Ya, intinya yang lo capture apa dari obrolan itu kan? Aduh kadang-kadang bahkan nggak ada nyambungnya sama si podcast itu, udah bawel aja. Benar kan? Gue suka juga. Banakin gitu Mas. Serius. Gue nonton yang baru. Emang ada? Oh bener. Gue bener tuh. Gue nonton. Itu gue yang sendiri Mas. Nangis. Gue sambil sampai nangis gue nonton. Ngapain tadi? Episode tidak emosional. Nah kalau yang sendiri tuh episode gue kayak gitu, bisa juga murah itu Mas kayak gitu. Oh ya. Kayak Adriano Colby ya. Dulu podcast awal minggu dulu tuh 2018 gue udah ada podcast juga aslinya Mas, tapi nggak gue maintain. Sama abang. Iya, benar itu yang sama abang gue 2018. Iya. Tapi dulu di SoundCloud. Oh ya di SoundCloud. SoundCloud sekarang kan apa itu? Anjay. Atensinya gue pakai di alhamdulillah 7500 dilihat. Amin. 7500 aja. Habis itu lo ini kan nanti gantiin gue Varioman di KWK kan. Ya nggak apa-apa sih kalau ada cuannya ke situ ya. Amin. Ntar lu gue invite ya, Mas. Iya. Asli dah. Gak ngegiring Mas gaji kita. Coba ada orang coba Mas. Contohnya kita tutup mata gitu orang tuh. Berujung kriminal anjir udah. Sama ini jangan lo bikin konten ini jangan konten ini marah-marahin orang lalu lintas. Anjir gue dipukul duluan. Ternyata orangnya badannya bagus banget. Bener. Berani itu marah-marah ojol, marah-marah itu berani waktunya modal nih kan? Gue sih nggak berani. Aneh aja. Anjir. Ya udah Jan. Ya. Paling mau cabut nih, siap-siap. Sip Pak. Gue ngajakin baru. Oke. Indonesia. Thank you gue, thank you Mas. Anjir. Thank you udah mau gue invite ya. Sama dong. Kalau tektokan lagi lah pokoknya, ya. Siap. Siap. Kalau mau itu, thank you banget. Pokoknya lancar semua yang. Oke Mas. Ya udah. Bye bye Mas. Yo, sehat-sehat lo. Yo, iya, sehat juga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yo. Ya. Buset, sampai merah. Stop recording. Stop.